Jadi yang ketiga ini sholat yang nggak ada bacaannya, nggak ada gerakannya. Sholat apa itu? Ada. Siapa itu? Orang bisu sholat jenazah. Sah nggak? Sah. Atau orang bisu lagi sakit, nggak bisa bergerak. Ya nggak? Atau orang bisu yang lagi diikat di penjara, umpama diikat dia sampai sholat dia. Sah nggak? Sah. Ini yang kata ulama, sholat yang nggak ada bacaan, nggak ada gerakan, tapi sholatnya sah. Nah, kemudian coba renungkan ya. Saking pentingnya itu yang namanya sholat, maka dalam kondisi apapun juga kita mesti melaksanakan sholat. Walaupun dalam keadaan terikat, walaupun nggak bisa bergerak, tetap wajib sholat. Kenapa ya? Karena pentingnya itu yang namanya sholat 5 waktu. Baik. Nah, apa bilang? Kalau nggak bisa wudu sudah, nggak usah pakai wudu, nggak usah tayamum. Namanya sholat untuk menghormati waktu saja. Sholat untuk menghormati waktu. Apa maksudnya sholat menghormati waktu itu? Ya kita sebagai muslim dengan kondisi seperti itu ya sholat saja. Tapi nanti selesai kita sudah sampai di darat, sudah sampai umpama sudah lepas ya, atau sudah terlepas dari masalah tadi, kita mengqadha. Seperti umpama itu sering saya lakukan dan juga jamaah saya sarankan. Kalau kita balik dari umroh tuh, nah terkadang itu yang repot, balik dari umroh pakaian ini bernajis. Karena kita di pesawat kan kencing apa sebagainya. Nah, kemudian nggak bisa juga tayamum, nggak ada debunya, air nggak ada, air ada tapi kita bernajis nih. Lalu gimana? Sholatnya nggak bisa sempurna, sholat sambil duduk di pesawat dan menghadap kiblat lagi. Maka kita sholat untuk menghormati waktu saja. Nanti ketika kita sampai sudah di darat, sudah bersih-bersih dan sebagainya, qadhalah sholat-sholat yang kita kerjakan ketika kondisi kita kurang sempurna, yang kondisi tadi bernajis dan sebagainya dan seterusnya. Lalu apa fungsinya sholat untuk menghormati waktu itu? Nah, kata ulama, fungsinya salat untuk menghormati waktu itu adalah kalau seandainya kita meninggal dunia sebelum kita sempat mengqadha. Ya, sebelum kita sempat mengqadha meninggal dunia, maka insyaallah di akhirat kita lepas tanggungan. Nanti kalau ditanya sama Allah, kamu terakhir sebelum mati sholat gak? Sholat ya Allah, tapi kamu gak wudu. Kamu sholat begitu, ya kondisi ya Allah menghormati waktu saya. Kamu nggak qadha? Nggak qadha. Kenapa nggak qadha? Keburu dicabut malaikat maut. Keburu. Dia kayaknya sempat ke qadha ya Allah, tapi nggak sempat lagi. Ya sudahlah kata Allah. Dari situlah kata sebagian para sebagian ulama mengatakan Allah itu nanti di akhirat tidak menanya hasilnya. Allah tidak menanya hasilnya, tetapi Allah menanya usaha kita. Itu bedanya kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita punya bos itu akan menanya mana hasilnya. Bos itu nggak mau tanya anak buah, apa yang kamu sudah kerjakan, apa usahamu, dan nanya dia nggak mikir, yang penting apa hasilnya. Kamu mau cara bagaimanapun, yang penting hasilnya apa. Kalau dia berdagang, mana untungnya, mana duitnya. Kalau kamu mau jual gaya ini, gaya itu, metode ini, metode itu, bahkan bos yang hau-hau, atau bos hau-hau, dia nggak mikir ini mau anak buahnya ngambil duit yang haram kah, nipu kah, apa itu masa bodoh. Yang penting ada hasilnya. Kalau Allah Ta'ala beda, Allah tidak menanya hasilnya. Allah bertanya apa usahamu. Usahamu apa? Kalau kamu sudah berusaha tapi tidak maksimal hasilnya, nggak ada apa-apa. Allah Maha Pemaaf. Ya Allah Maha Pemaaf. Kamu salat ya Allah. Tapi kenapa enggak salat berjamaah? Enggak bisa ya Allah. Saya jadi satpam. Kalau saya tinggalkan itu
kerjaan saya ada pencuri, ya Allah habis. Saya tanggung jawab itu. Sudah kata Allah sudah. Ada polisi pernah jaga orang demo. Jaga orang demo. Ngeluh itu sama saya tuh. Bagaimana Pak ini, kita ini jaga orang demo nih berhari-hari nih. Orang demo 1 hari, kita jaganya itu 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Kalau takut ada demo susulan. Kalau 1 hari sebelumnya persiapan dulu, masang ranjau, masang apa nih? Kawat besi, masang ini itu. Kasihan tuh yang demo-demo tuh. Yang capek itu polisi. Ya. Polisi. Nah, gimana nih Pak kita? Terkadang yang repotnya kami ini tidak boleh pindah dari lokasi itu. Tidak bisa bekami ke masjid, tidak bisa bekami ke WC. Lalu apa? Pakai pempes. Pakai pempes. Jangan bekami trot begitu. Makanya kalau polisinya begini-gini, itu mengkhawatirkan tuh. Jangan-jangan lagi bekami dia. Nah itu tuh. Tentara tuh berpempes dia. Kalau lagi perang itu apa? Pempes. Tidak sempat dia buang air kecil kemana-mana, pempes saja. Nah bertanya itu gimana Pak, kami ini nggak sholat? Sudah nggak apa-apa, sholatnya di jamak saja, jamak takdim atau jamak takhir, kondisinya seperti itu. Nah itulah nanti di akhirat Allah tidak menanya hasil, tapi Allah menanya apa usahamu. Lain kita manusia. Manusia ini nanya hasilnya. Apa yang kamu kerjakan, sudahkah selesai? Nih saya pribadi nih kalau punya murid tuh. Apa yang kamu kerjakan? Mana hasilnya? Kan gitu tuh. Padahal murid ini sudah ngerjain tapi nggak ada hasilnya kan. Ujian tuh, nah kita ujian anak-anak sekolah, berapa nilainya, apa hasilnya, A, B, AK, BK, CK, kan itu tuh. Guru nggak mau tahu kamu jawab soal benar salah, bagaimanapun kamu nyontek nggak nyontek, yang penting hasilnya apa, kan itu tuh. Tapi Allah tidak. Allah bertanya prosesnya, apa usahamu. Untuk hasilnya kita lihat nanti. Udah dipaham? Boleh qasar jamak, tayamum ya, qasar jamak boleh. Kalau nggak bisa kalau seandainya bisa wudu di qasar di jamak. Cuman kata ulama kalau kondisi orang yang sakit begitu bukan di jamak ya, tapi bukan di jamak taklim atau jamak takhir, tapi kata ulama namanya jamak sunnah. Jamak sunnah itu bagaimana? Contoh nih ya, maghrib dengan isya. Jadi ketika masuk maghrib orang ini nggak sholat. Maksudnya ketika di awal maghrib nggak sholat, sisa 10 menit sebelum akhir maghrib baru dia wudu dan bersih-bersih, lalu dia sholat maghrib di akhir waktu maghrib. Kemudian azan nih, langsung dia sholat isya di awal waktu. Nah ini kata ulama lebih baik seperti itu, namanya jamak sunnah. Lebih baik dia seperti itu daripada yang jamak taklim atau jamak takhir. Karena orang yang sakit jamak taklim atau jamak takhir ini masih ada perdebatan di antara ulama. Tapi kalau jamak sunnah tidak ada. Kenapa? Karena orang itu sholatnya tetap di waktunya masing-masing. Cuman di akhir waktu. Maghrib di akhir waktu, isyanya di awal waktu. Zuhur di akhir waktu, asarnya di awal waktu. Nah, begitu ya. Baik, cukup sekian. Jangan lupa ya, tanggal 17 Mei semuanya hadir nanti di pesantren Salafiyah Al-Mu'adalah Al-Islaminur Anwar. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, disimpan. Nanti kita teruskan pelajaran kita.